kinetik. Sebelum kita mengetahui apa itu energi kinetik, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Sebuah benda dapat dikatakan mempunyai energi bila benda itu menghasilkan gaya yang dapat melakukan usaha. Menurut para ahli sains, energi didefinisikan sebagai kemampuan melakukan usaha. Setiap energi pasti mengalami perubahan. Dengan demikian, setiap materi mengandung dan terkait dengan energi. Bila materi berubah akan disertai perubahan energi, maka energi adalah sesuatu yang menyertai perubahan materi. Jika energi yang dikandung materi sebelum perubahan lebih besar dari sesudahnya, maka akan keluar sejumlah energi dan peristiwa tersebut disebut eksotermik. Sebaliknya, jika energi materi sebelum perubahan lebih kecil dari sesudahnya, maka akan diserap sejumlah energi dan peristiwa itu disebut dengan endotermik. Baiklah, ini adalah pengertian dari energi kinetik, di mana sejumlah kendaraan yang bergerak dengan laju tertentu di jalan raya juga memiliki energi kinetik. Artinya, benda yang bergerak memiliki kemampuan untuk melakukan usaha, karenanya dapat dikatakan memiliki energi. Jadi, energi pada benda yang bergerak disebut energi kinetik. Kata kinetik berasal dari bahasa Yunani, yaitu kinetikos, yang artinya gerak. Ketika benda bergerak, benda memiliki kecepatan. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda karena gerakannya atau kecepatannya. Agar benda dipercepat beraturan sampai bergerak dengan laju v, maka pada benda tersebut harus diberikan gaya total yang konstan dan searah dengan arah gerak benda sejauh s. Untuk itu dilakukan usaha atau kerja pada benda tersebut sebesar W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha sama dengan gaya dikali jarak, dengan F sama dengan MA, di mana F sama dengan gaya, yaitu sama dengan massa dikali percepatan. Karena benda memiliki laju awal V0 dan laju akhir Vt dan bergerak sejauh S, maka untuk menghitung nilai percepatan atau A, kita menggunakan persamaan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Kita substitusikan nilai percepatan A ke dalam persamaan gaya F sama dengan M kali A. Untuk menentukan besar usaha, W sama dengan F kali S sama dengan MA dikali S sama dengan M dikali Vt kuadrat dikurang V0 kuadrat per 2S dikali S. W sama dengan M kali Vt kuadrat dikurang V0 kuadrat per 2 sama dengan setengah M dikali Vt kuadrat dikurang V0 kuadrat. W sama dengan setengah M Vt kuadrat dikurang setengah M V0 kuadrat, itu persamaan 1. W sama dengan setengah M Vt kuadrat, V0 nya sama dengan 0. Persamaan ini menjelaskan usaha total yang dikerjakan pada benda. Karena W sama dengan EK, maka kita dapat menyimpulkan bahwa besar energi kinetik translasi pada benda tersebut adalah W sama dengan EK W sama dengan EK sama dengan setengah MV2. Itu persamaan 2. Persamaan 1 di atas dapat kita tulis kembali menjadi W sama dengan EK 2 dikurang EK 1 sama dengan delta EK, itu persamaan 3. Persamaan 3 menyatakan bahwa usaha total yang bekerja pada sebuah benda sama dengan perubahan energi kinetiknya. Pernyataan ini merupakan prinsip usaha energi. Prinsip usaha dan energi berlaku jika W adalah usaha total yang dilakukan oleh setiap gaya yang bekerja pada benda. Jika usaha positif bekerja pada suatu benda, maka energi kinetiknya bertambah sesuai dengan besar usaha positif tersebut. Jika usaha yang dilakukan pada benda bernilai negatif, maka energi kinetik benda tersebut berkurang sebesar usaha. Dapat dikatakan bahwa gaya total yang diberikan pada benda di mana arahnya berlawanan dengan arah gerak benda, maka gaya total tersebut mengurangi laju dan energi kinetik benda. Jika besar usaha total yang dilakukan pada benda adalah 0, maka besar energi kinetik benda tetap atau laju benda konstan. Kami dari kelompok 1 akan melakukan praktikum yang berkaitan dengan energi kinetik. Di sini kami menggunakan 2 kentang sebagai uji coba dengan massa yang berbeda. Pada kentang besar, massanya dengan 0,1 kg dan pada kentang kecil massanya 0,05 kg.
Praktikum energi kinetik. Adapun tujuannya yang pertama mengukur energi kinetik dari sebuah benda jika diukur dari ketinggian yang sama dan massa yang berbeda. Yang kedua, mengetahui kecepatan benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Yang ketiga, mengetahui perbandingan waktu dengan massa dan ketinggian yang telah ditentukan. Selanjutnya ada dasar teori. Energi kinetik adalah energi yang tersimpan di dalam suatu benda atau materi karena kedudukannya. Rumus dari energi kinetik yaitu EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Alat dan bahan. Yang pertama kentang besar, yang kedua kentang kecil, yang ketiga meteran, yang keempat stopwatch digital, dan yang kelima timbangan. Cara kerja. Yang pertama, memegang meteran dengan tegak. Yang kedua, menjatuhkan kentang dari ketinggian yang diinginkan dan diulangi setiap kentang 1 kali percobaan. Yang ketiga, mencatat hasil perhitungan waktu. Yang pertama, menggunakan massa berbeda dan ketinggian yang sama, yaitu dengan massa 0,1 kg dan ketinggiannya 100 meter. Pada percobaan pertama, yaitu waktunya 0,59 detik. Selanjutnya dengan massa 0,05 dengan ketinggian 100 meter. Dengan waktu 0,91 detik. Selanjutnya kita melakukan percobaan dengan massa yang sama tetapi dengan ketinggian yang berbeda. Sekarang kita melakukan dengan massa 0,1 kg dan ketinggian 50 meter. 0,48 detik. 0,1 kg dan ketinggian 100 meter. Dengan waktu 0,57 detik. Kemudian untuk pembahasan dari hasil praktikum yang telah kami lakukan, yang pertama itu ada energi kinetik dengan massa berbeda dengan ketinggian yang sama. Yang pertama diketahui massanya itu 0,1 kg dengan ketinggian atau H sama dengan 1 meter. Ditanya energi kinetik dan juga V atau kecepatan. Untuk penyelesaiannya, delta EP sama dengan M dikali G dikali delta H sama dengan 0,1 dikali 10 dikali 1 dikurang 0 sama dengan 1 Joule. Kemudian untuk energi kinetiknya, EM sama dengan EP ditambah EK atau pada saat di ketinggian 1 meter, energi kinetiknya sama dengan 0 karena kecepatannya juga sama dengan 0. Energi kinetik pada saat sampai di tanah yaitu Vm sama dengan EP ditambah EK, 1 Joule sama dengan 0 ditambah EK, maka energi kinetiknya sama dengan 1 Joule. Kemudian untuk V atau kecepatan pada saat sampai di tanah, EK sama dengan setengah M dikali V kuadrat. EK-nya itu 1 sama dengan setengah dikali 0,1 dikali V kuadrat. 1 sama dengan 0,05 dikali V kuadrat, maka V kuadrat sama dengan 1 dibagi 0,05. V kuadrat sama dengan 20, maka V atau kecepatannya yaitu akar dari 20 yaitu 2 akar 5 meter per sekon. Kemudian yang kedua diketahui masanya itu 0,05 kg dengan ketinggian H sama dengan 1 meter. Nah yang ditanya energi kinetik atau EK dan juga kecepatan atau V. Maka penyelesaiannya yaitu delta EP sama dengan M dikali G dikali delta H sama dengan 0,05 dikali 10 dikali 1 dikurang 0 sama dengan 0,5 Joule. Kemudian untuk mencari energi kinetiknya yaitu EM sama dengan EP ditambah EK atau pada saat ketinggian 1 meter energi kinetiknya itu sama dengan 0 karena kecepatannya juga 0. Energi kinetik pada saat sampai di tanah yaitu EM sama dengan EP ditambah EK yaitu 0,5 Joule sama dengan 0 ditambah EK, maka energi kinetiknya yaitu 0,5 Joule. Kemudian untuk V atau kecepatan pada saat sampai di tanah, energi kinetik sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Untuk EK-nya tadi 0,5 sama dengan 1 per 2 dikali 0,05 dikali V kuadrat. 0,5 sama dengan 0,025 dikali V kuadrat. V kuadrat sama dengan 0,5 dibagi 0,025. V kuadrat sama dengan 20, maka V-nya sama dengan akar 20 sama dengan 2 akar 5 meter per sekon. Kemudian yang kedua ada energi kinetik dengan massa yang sama dengan ketinggian yang berbeda. Yang pertama diketahui massanya itu 0,1 kg dengan ketinggian H sama dengan 0,5 meter. Yang ditanya energi kinetik
dan juga V atau kecepatan. Maka penyelesaiannya yaitu delta EP sama dengan M dikali G dikali delta H sama dengan 0,1 dikali 10 dikali 0,5 dikurang 0 sama dengan 0,5 Joule. Kemudian untuk energi kinetiknya yaitu EM sama dengan EP ditambah EK, atau pada saat di ketinggian 0,5 meter, EK sama dengan 0 karena V-nya juga sama dengan 0. EK pada saat sampai di tanah yaitu EM sama dengan EP ditambah EK, 0,5 Joule sama dengan 0 ditambah EK, EK sama dengan 0,5 Joule. Kemudian untuk V atau kecepatan pada saat sampai di tanah yaitu EK sama dengan setengah MV kuadrat, 0,5 sama dengan setengah dikali 0,1 V kuadrat, 0,5 sama dengan 0,05 dikali V kuadrat, V kuadrat sama dengan 0,5 dibagi 0,05. V kuadrat sama dengan 10, maka V-nya yaitu akar 10 meter per sekon. Kemudian yang kedua, diketahui masanya itu 0,1 kg dengan ketinggian atau H-nya sama dengan 1 meter. Ditanya EK dan juga V atau kecepatan. Penyelesaian sama dengan delta EP sama dengan M dikali G dikali delta H sama dengan 0,1 dikali 10 dikali 1 kurang 0 sama dengan 1 Joule. Kemudian untuk energi kinetik yaitu EM sama dengan EP ditambah EK, atau pada saat di ketinggian 1 meter EK-nya itu sama dengan 0 karena V-nya atau kecepatannya itu sama dengan 0. EK atau energi kinetik pada saat sampai di tanah yaitu EM sama dengan EP ditambah EK, 1 Joule sama dengan 0,0 ditambah energi kinetik sama dengan 1 Joule. Kemudian V atau kecepatan pada saat sampai di tanah yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat, 1 sama dengan 1 per 2 dikali 0,1 dikali V kuadrat, 1 sama dengan 0,05 dikali V kuadrat, V kuadrat sama dengan 1 dibagi 0,05, maka V kuadrat sama dengan 20. Maka V-nya sama dengan akar dari 20 yaitu 2 akar 5 meter per sekon. Selanjutnya, tabel pengamatan dengan energi kinetik massa berbeda dengan ketinggian yang sama. Yang pertama dengan massa 0,1 kg dengan gravitasi 10 meter per S kuadrat dengan tinggi 1 meter, terdapat waktu 0,59 detik dengan kecepatan 2 akar 5 dengan energi kinetik 1 Joule. Yang kedua dengan massa 0,05 dengan gravitasi 10 meter per S kuadrat dengan tinggi 1 meter dan waktu 0,91 sekon dengan kecepatan 2 akar 5 dan energi kinetik 0,5 Joule. Yang kedua, energi kinetik dengan massa yang sama tetapi dengan ketinggian yang berbeda. Dengan massa 0,1, gravitasi 10 meter per S kuadrat dan tinggi 0,5 meter, terdapat waktu 0,48 detik dan kecepatan akar 10 dan energi kinetik 0,5 Joule. M per S kuadrat dan tinggi 1 meter, terdapat waktu 0,57 detik dan kecepatan 2 akar 5 dan energi kinetik 1 Joule. Kesimpulannya, semakin besar massa benda, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Semakin tinggi jarak benda dari tanah, maka energi kinetiknya semakin besar. Benda yang memiliki massa berbeda apabila dijatuhkan dari ketinggian yang sama, maka kecepatannya sama.